Halo, selamat malam Bapak Mama dan Mbak Saudara dan semua. Sejumlah peristiwa yang terjadi selama minggu ini kami rangkum dalam Info Digul Sepekan dan akan kami sajikan untuk Anda edisi hari ini, Minggu 5 Mei 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul Sepekan selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo berharap seluruh wisudawan-wisudawati lulusan Universitas Musamus Merauke menjadi teladan di masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati pada sidang Senat Terbuka Universitas Musamus Program Sarjana Angkatan 14 dan Magister ketiga. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memberikan ucapan selamat kepada wisudawan-wisudawati program kerjasama pemerintah Bovendigul dan Universitas Musamus Merauke. Bupati berpesan apapun profesi yang dijalani di masyarakat nanti harus bisa membuktikan bahwa lulusan Universitas Musamus adalah yang terbaik dan mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Kepada wisudawan dan wisudawati, apapun profesi yang akan kita jalani di masyarakat nanti, kita harus bisa membuktikan bahwa lulusan Universitas Musamus adalah yang terbaik dan yang mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di 3 kabupaten Madiun, Bovendigul, Asmat, dan Provinsi Sumatera. Bupati Hengki juga mengajak wisudawan-wisudawati untuk selalu berkemauan keras dan bekerja cerdas. Jadilah agen perubahan dan penggerak dimanapun berada, serta tunjukkan kemampuan diri dan kompetensi dalam berkarya secara profesional. Bupati Bovendigul berharap semoga pengetahuan yang diperoleh selama studi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan, Joko Guritno, memberikan apresiasi kepada Pemda Bovendigul yang serius memajukan sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Bovendigul. Apresiasi itu diberikan karena pemerintah daerah Bovendigul telah mengambil langkah yang baik dalam memajukan sumber daya manusia para pegawai bekerja sama dengan Universitas Musamus Merauke. Hal ini disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan Joko Guritno saat ditemui pada sidang Senat Terbuka Universitas Musamus Merauke. Joko Guritno mengatakan ini merupakan satu langkah awal yang bagus karena Provinsi Papua Selatan adalah daerah otonomi yang baru berdiri sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Ya, ini satu langkah awal yang bagus karena Provinsi Papua Selatan merupakan DOP yang baru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, sehingga pemerintahan kita ini baru saja berjalan. Dan untuk itu kita memerlukan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu kita memanfaatkan universitas yang ada di Papua Selatan ini, yaitu Universitas Negeri Musamus. Joko juga menambahkan untuk memajukan sumber daya manusia, aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan harus memanfaatkan kerjasama serta memberdayakan universitas yang ada. Diharapkan dengan adanya wisudawan-wisudawati, khususnya aparatur sipil negara ini, pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik lagi dan maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Rektor Universitas Musamus Merauke, Beatus Tambayip ungkapkan, melalui kerjasama dengan Pemda Bovendigul, diharapkan aparatur sipil negara akan menjadi agen perubahan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Musamus Merauke, Beatus Tambayip, saat memimpin sidang Senat Terbuka Universitas Musamus dengan acara wisuda program Sarjana ke-14 dan wisuda program Magister ketiga. Beatus Tambayip mengatakan dalam melaksanakan roda pemerintahan, agen sentralnya adalah pemerintah daerah dan dengan kemajuan saat ini, kualifikasi pendidikan sarjana hanya sebagai tenaga teknis. Jika administrasi dilakukan sesuai regulasi, para ASN ini dibatasi untuk kenaikan pangkat. Untuk saat ini, itu yang bisa menggerakkan roda pembangunan, agen tunggalnya itu, agen sentralnya itu kan ada di pemerintah daerahnya.
itu di pemerintahnya daerahnya, sementara ASN aparatur sendiri itu kan dengan perkembangan kemajuan saat ini itu kualifikasi pendidikan mereka itu kan masih S1. Kita tahu kalau S1 itu dia kurang lebih itu dia hanya tenaga-tenaga teknis administrasi yang melaksanakan tugas-tugas teknis administrasi seperti itu. Dalam perjalanan waktu mungkin mereka sudah lama mengabdi juga, tetapi oleh regulasi kan mereka juga dibatasi untuk kenaikan golongan kepangkatan. Beatus juga menambahkan melihat kerjasama magister dengan Pemda Bovendigul, kedepannya kualitas pendidikan akan meningkatkan kompetensi ASN. Sebagai rektor sekaligus putra daerah mempunyai tanggung jawab moral agar bisa bekerja sama memajukan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul sepekan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kegiatan jalan santai yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat, dimulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan finish di lapangan kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hardiknas ke-65 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul menyiapkan beberapa hadiah dan door prize, sehingga acara tersebut berlangsung meriah.
Asisten 2 Setda Bovendigul, Fakhrudin Isnanto, dalam arahannya mengatakan, selain memperingati Hardiknas, jalan santai ini juga merupakan salah satu bentuk silaturahmi karena sesama masyarakat bisa saling jumpa dalam momen seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita bertemu dengan cara jalan santai. Jalan itu untuk sehat, santai untuk bahagia. Fakhrudin juga menambahkan, filosofi pada pendidikan tahun ini yaitu mengacu kepada Merdeka Belajar, di mana sistem pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik dari setiap anak didik. Diharapkan dengan momentum Hardiknas tahun ini dapat meningkatkan semangat belajar dan terus berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita ke berita lainnya. Markas Besar TNI Angkatan Darat melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama pemerintah daerah Bovendigul membahas persiapan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120. Kegiatan yang dilakukan secara daring itu bersama satuan-satuan lainnya yang akan melaksanakan TMMD di seluruh Indonesia. Mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengadakan rapat koordinasi teknis untuk program kerja TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun anggaran 2024. Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat memimpin jalannya rakornis tersebut. Rapat dilakukan secara daring dan diikuti oleh satuan-satuan yang akan menjalankan program TMMD. Salah satunya Kodim 1711 Bovendigul yang juga melibatkan pemerintah daerah melalui beberapa OPD terkait. Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Agustinus Reza Salampa mengatakan, tujuan dari rakornis ini untuk memberikan penjelasan kepada satuan-satuan yang akan menjalankan program TMMD tersebut, sehingga program ini bisa berjalan searah, ketentuan dari pimpinan bisa lebih rinci dan jelas untuk diterapkan di lapangan. Rapat koordinasi teknis ya yang diselenggarakan oleh Mabesat dalam hal ini adalah Aster Kasat yang pimpin rapat koordinasi ini. Adapun maksud dan tujuan itu ya intinya untuk memberikan penjelasan kepada kita, khususnya yang akan melaksanakan TMMD ini, ya satuan-satuan yang akan melaksanakan TMMD. Dengan demikian kita bisa satu arah ya, kebijakan dari pimpinan untuk pelaksanaan TMMD seperti apa bisa dengan rinci atau dengan jelas kita bisa aplikasikan di lapangan. Lanjutnya, TMMD akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei mendatang di Kampung Arua, Distrik Arimob, Kabupaten Bovendigul, yaitu pembangunan gereja karena masyarakat di sana sangat membutuhkan rumah ibadah. Harapannya, masyarakat bisa mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut karena kegiatan program TMMD ini untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Pemerintah daerah Bovendigul siap mendukung kegiatan program Tentara Manunggal Membangun Desa yang akan dilaksanakan Kodim 1711 Bovendigul di Kampung Arua 8 Mei mendatang. Kegiatan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, salah satunya Kodim 1711 Bovendigul yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul siap mendukung jalannya program pembangunan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei mendatang di Kampung Arua. Fakhrudin Isnanto selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah siap mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan Kodim 1711 Bovendigul, baik kegiatan fisik maupun non-fisik. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang Baik, jadi untuk kegiatan ini diharapkan akan membantu pembangunan fisik dan non-fisik di kampung yang sebagai lokus TMMD, sekaligus bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sentuhan pemerintah dalam pembangunan. Artinya bahwa kita bersinergi dengan berbagai macam stakeholder untuk membangun daerah agar tidak terjadi kecemburuan yang lebih besar. Karena memang kita sadar bahwa dengan keterbatasan tidak mungkin bisa seluruhnya terbangun. Sehingga bersinergi dengan jajaran TNI Polri, termasuk Kodim khususnya dalam rangka untuk TMMD ini adalah bagaimana supaya
membantu masyarakat dalam membangun di daerah, di kampung-kampung, termasuk fisik dan non-fisik, yang nanti juga akan melibatkan OPD teknis terkait yang di lapangan. Gitu, kira-kira. Kegiatan fisik yang direncanakan dalam program TMMD Ke-120 adalah pembangunan rumah ibadah, sementara non-fisik berupa sosialisasi wawasan kebangsaan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini dapat membantu pembangunan fisik maupun non-fisik yang ada di kampung, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Anies mengabarkan. Padahal dalam regulasi tersebut Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul sepekan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pedagang Pasar Sentral Kilometer 3 Tanah Merah datangi Dinas Koperindak Bovendigul dan menghamburkan jualannya di depan kantor tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak konsisten menertibkan pedagang pinggiran jalan. Para pedagang Pasar Sentral Kilometer 3 Tanah Merah yang notabene merupakan mama-mama asli Papua mendatangi Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Bovendigul pada Senin siang. Kedatangan mereka langsung meluapkan kekecewaan dengan menghamburkan jualannya di depan Dinas Koperindak tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes pedagang terhadap pemerintah yang tidak menepati janji merelokasi mereka ke Pasar Sentral beberapa waktu lalu. Saat itu pemerintah berjanji akan menertibkan seluruh pedagang ke Pasar Sentral. Namun nyatanya janji itu tidak pernah ditepati karena terlihat masih banyak pedagang kembali berjualan di emperan jalan.
Banyaknya pedagang liar di jalan disinyalir menjadi penyebab pendapatan pedagang pasar sentral menurun drastis selama 2 bulan terakhir. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Asosiasi Sanggar Budaya 5 Suku Besar Bovendigul yang terdiri dari Wambon, Muyu, Auyu, Kombai, dan Korowai telah membuka tempat wisata budaya. Taman wisata budaya ini dibuka untuk memperkenalkan pengetahuan bahasa daerah pada generasi muda Bovendigul. Ketua Asosiasi Sanggar Budaya 5 Suku Besar Bovendigul, Martina Tinggi mengatakan lokasi tempat sanggar budaya ini telah dijadikan sebagai tempat wisata budaya. Untuk itu dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat 5 suku besar yang terlibat serta dukungan pemerintah daerah yang sudah membantu mewujudkan sanggar budaya masyarakat tersebut. Kesempatan itu Martina Tinggi mengajak anak-anak atau generasi muda supaya dapat belajar bahasa daerah yang dimulai dengan mengenal tumbuh-tumbuhan, hewan, serta mengenal anatomi tubuh manusia melalui bahasa daerah atau bahasa ibu. Jadi ini kita mulai buka awal. Hari ini kita buka perkenalan dulu. Kita bikin materi pengenalan semua jenis tumbuhan kepada anak generasi. Karena semua jenis tumbuhan ini ada yang mengandung obat. Anak-anak tidak tahu nama-nama tumbuh-tumbuhan. Terpaksa kita harus bekerja keras untuk memperkenalkan pelajaran ini kepada anak-anak. Dan setiap tumbuhan yang ada ini, mau pohon, mau rumput, mau kayu, semua ini ada mengandung obat, ada mengandung cerita rakyat. Maka kami buka sejarah alam. Sekarang ini kami buka untuk menceritakan tentang sejarah alam. Selain itu dukungan juga datang dari Kepala Kampung Sokanggo Martinus Wamtop selaku Kepala Wilayah Administrasi. Menurutnya sebagai pemerintah kampung dirinya sangat mendukung kegiatan tersebut karena generasi muda sekarang sudah tidak mengenal tentang budaya dan bahasa daerah. Dirinya berharap dengan dibukanya tempat wisata budaya ini dapat membantu anak-anak atau generasi dalam mengenal bahasa dan budayanya masing-masing. Saya sudah melihat sendiri dengan temanya yang ada ini untuk pembinaan bahasa dari 5 suku bahasa daerah, mengembangkan bahasa daerah dari kita 5 suku. Ada suku Muyu, Mandobo, Auyu, Kombai, dan Korowai. Tapi itu yang memang kita ini banyak anak-anak ini sudah tahu tentang keadaan, tentang bahasa ini. Pengenalan arti dari diri kita sendiri saja kita sudah tidak tahu apa ini, macam tangan, kaki, apa ini kan kita belum tahu anak-anak kita sekarang. Dibukanya Sanggar Budaya menjadi tempat wisata mendapat apresiasi Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Bovendigul. Ketua Dewan Kesenian Bovendigul Yohanes Eremsan mengatakan pihak DKTP akan sangat mendukung pembinaan bahasa yang dilakukan oleh Asosiasi Sanggar Budaya dari kelima suku tersebut. Karena menurutnya bahasa daerah atau bahasa ibu telah terkikis oleh zaman sehingga dirinya berharap agar asosiasi tersebut dapat melindungi semua sanggar yang ada di Bovendigul. Hal itu dimaksudkan melalui sanggar-sanggar budaya yang ada, generasi muda dapat diarahkan untuk terus belajar budaya dan bahasa daerahnya. Tujuan dari asosiasi yang membuat kegiatan ini mewakili 5 suku, sanggar-sanggar untuk membuat pembinaan tentang bahasa. Menurut saya bahasa ini juga kan sangat penting sebagai bahasa ibu, bahasa tanah. Dari saat ini perkembangan zaman yang hal-hal ini sudah tergerus habis oleh zaman, sehingga menurut saya untuk pembinaan bahasa ini sangat berharapkan dan merasa bahwa ini sudah benar dan kita harus melestarikan budaya tentang ini. Tim Digul TV, Herman melaporkan. Asisten 2 Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah
untuk proaktif dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Papua. Adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Papua terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Bovendigul, para pimpinan organisasi perangkat daerah diminta kooperatif terhadap pemeriksaan tersebut. Asisten 2 Sekretariat Daerah Bovendigul, Fakhrudin Isnanto mengatakan, adanya tahapan lanjutan pemeriksaan oleh BPK sehingga diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD, bendahara, kasubag program, serta PPTK agar proaktif mendatangi BPK untuk pelaksanaan pemeriksaan. Tolong ini peringatan buat kita sekalian, artinya sudah ada tahapan lanjut untuk pemeriksaan. Jadi diharapkan kepada pimpinan OPD, ya, kemudian bendahara, dan juga kasubag program, termasuk PPTK, ya. Tolong kalau bisa proaktif, ya. Sekali lagi proaktif menjemput bola, mendatangi BPK. Pemeriksaan rutin BPK ini akan dilaksanakan dari 22 April sampai dengan 21 Mei tahun 2024. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan BPK, OPD tidak mampu memberikan bukti pertanggungjawaban atau bahkan tidak kooperatif, maka laporan tidak memberikan keterangan akan dikeluarkan, di mana laporan tersebut akan dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya. Namun jika ada pejabat yang keluar daerah, diharapkan tidak menjadi penghalang atau alasan untuk tidak memberikan data yang diperlukan petugas pemeriksa. Koordinasi harus dilakukan perangkat OPD sehingga mampu menyajikan data atau bukti yang diminta. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul sepekan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan.
Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana melakukan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok risiko tinggi serta anak putus sekolah di Kabupaten Bovendigul. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bovendigul bersama perwakilan BKKBN Provinsi Papua melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok risiko tinggi dan anak putus sekolah, di mana materi yang diberikan tentang kiat-kiat menjaga kesehatan reproduksi. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan dan Distribusi Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bovendigul, Eka Sia Lambertus menjelaskan, jika kesehatan reproduksi terjaga, akan menghindarkan manusia dari beberapa penyakit menular seksual, salah satunya seperti HIV/AIDS yang menjadi risiko tinggi di seluruh Indonesia, kemudian gonorrea atau kencing nanah dan juga kemandulan. Di mana kesehatan reproduksi ini jika terjaga akan menghindari beberapa penyakit daripada menular seksual. Misalnya penyakit menular seksual itu HIV/AIDS yang menjadi risiko tinggi di seluruh Indonesia. Yang kedua itu penyakit gonore atau penyakit kencing nanah, serta infertiligo yaitu kemandulan yang bisa menyebabkan kemandulan. Itu bagi remaja yang sudah diberi pembinaan, sedangkan yang belum mengetahui remaja yang belum mengetahui dampak dari kesehatan reproduksi ini tadi diberi pembinaan secara langsung oleh Ibu Dokter Spesialis Kandungan, Ibu Dokter Novita Tandi, SPOG, di mana beliau memberikan pembinaan secara langsung kepada bagi yang sekolah dengan tidak sekolah, secara keseluruhan tentang manfaat daripada kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang apa itu kesehatan reproduksi dengan kerugian daripada tahap selanjutnya dari mengetahui kesehatan reproduksi. Karena kesehatan reproduksi bagi anak pubertas bisa menyebabkan kehamilan di saat usia sekolah. Diketahui pada kegiatan tersebut, bagi peserta yang belum memahami tentang kesehatan reproduksi, langsung diberikan pembinaan oleh dokter spesialis kandungan dari RSUD Bovendigul, Dr. Novita Tandi. Dr. Novita memberikan pembinaan kepada anak sekolah maupun yang putus sekolah tentang manfaat pengetahuan serta kerugian dari kesehatan reproduksi tersebut. Tim Liputan, Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, KPU Kabupaten Bovendigul menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Bovendigul dalam pemilihan umum tahun 2024. KPU Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat pleno terbuka perhitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menuturkan jalannya pemilihan umum yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bovendigul tidak mendapatkan gugatan ataupun sengketa. Untuk itu sesuai dengan instruksi dari pimpinan, maka pada tanggal 2 KPU melakukan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul. Tapi kita bersyukur bahwa Bovendigul tidak digugat, artinya untuk KPU Bovendigul dalam hal ini tidak disengketakan. Ada dalam Papua Selatan ini satu kabupaten Asmat saja yang sampai saat ini masih dalam PHPU, sehingga kami yang bukan lokusnya diinstruksi dari pimpinan sesuai dengan judis yang ada, kita lakukan penetapan, sehingga pada hari ini semua dari 3 kabupaten terlepas dari Asmat tanggal 2 hari ini kita lakukan penetapan perolehan kursi. Adapun 20 kursi anggota DPRD Kabupaten Bovendigul yang telah ditetapkan terdiri dari 2 kursi Partai Gerindra, 4 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 3 kursi Partai Golkar, 3 kursi Partai Nasdem, 3 kursi Partai Demokrat, 2 kursi Partai Perindo,
dan masing-masing 1 kursi dari Partai Amanat Nasional, Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pada Pilkada Serentak tahun 2024. Kegiatan sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan penyerahan dukungan calon bupati perseorangan akan mulai dilakukan pada 5 Mei sampai dengan 19 Agustus mendatang. Untuk itu sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyatukan pikiran dan persepsi terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan tersebut. Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini kita boleh berkumpul dengan tujuan bahwa tanggal 5 Mei itu akan ada penyerahan dukungan calon perseorangan sampai dengan tanggal 19 Agustus. Nah, oleh karena itu kami KPU Kabupaten Bovendigul merasa penting membuat kegiatan ini yang mana bertujuan supaya sama-sama kita satukan pikiran, persepsi terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan. Sementara itu berdasarkan surat keputusan KPU Bovendigul nomor 247 tahun 2024, terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul, yakni syarat minimal dan persebaran dari jumlah DPT di Kabupaten Bovendigul. Berdasarkan data pemilihan terakhir yakni 43.765 pemilih, maka bagi pasangan calon perseorangan minimal memperoleh 4.377 dukungan yang tersebar di 11 distrik. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Penyelenggara Berti Sonda Somba. Dijelaskan untuk Kabupaten Bovendigul yang terdiri dari 20 distrik, maka syaratnya harus ada dukungan di 11 distrik. Iya, seperti diatur ya, itu di 11 distrik yang persebarannya itu tersebar di sana, tapi tidak dicantumkan berapa persen per distrik. Misalnya di salah satu distrik di Bandung dia dapat 1.000, di Jair 1.000, tapi di distrik lain seandainya cuma dapat 10, tidak apa-apa, yang penting terpenuhi jumlah yang sudah syarat minimal yang sudah disampaikan tadi. Jadi dia harus memenuhi 11 distrik juga tersebar di sana. Tidak bisa untuk 3 distrik saja atau 4 distrik saja, minimal bukan minimal, dia harus tersebar di 11 distrik. Kira begitu. Berarti kalau dalam satu distrik itu tidak ada, tidak menjadi masalah ya? Yang penting sudah memenuhi. Iya. Harus ada. Harus dia tersebar ya di 11 distrik. Jadi kita 20 distrik ya. Nah. Jadi 50% plus 1. Jadi 20 distrik kalau 5% kan 10. Ditambah dengan 1 berarti 11. Jadi di situ katakan dia tersebar. Jadi setidaknya satu distrik itu ada. Satu kah, 2 kah, yang penting dia ada. Pasangan calon perseorangan harus mendapatkan 4.377 dukungan dari jumlah DPT 43.765 dikali 10%, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul sepekan malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.